يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 227, 11 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 14 Januari 2022 Masehi, dengan judul Jadilah Penolong Agama Allah. Penistaan terhadap agama Islam semakin marak di tanah air, terutama di media sosial. Terakhir seorang politisi menulis status di salah satu platform media sosial, "Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela." Cuitan ini mengundang protes dan kemarahan banyak pihak. Sebagian pihak melaporkan pemilik akun tersebut. Kabar terakhir, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh aparat kepolisian. Namun demikian, penindakan tersebut masih belum dipandang sepadan. Pasalnya, banyak akun-akun di media sosial yang sering menistakan ajaran agama Islam belum ditindak secara hukum. Sejumlah akun yang dikenal sebagai buzzer seperti tidak tersentuh hukum. Meski berulang dilaporkan, mereka masih juga bebas berkeliaran dan mengulangi kelakuannya. Allah tak perlu dibela? Menanggapi persoalan penistaan agama dan kasus cuitan di atas, ada sebagian muslim yang berpendapat bahwa Allah memang tak perlu dibela. Menurut mereka, sikap ngotot dan marah dalam setiap kasus penistaan agama dengan dalih membela Allah sama artinya dengan menganggap Allah itu lemah sehingga perlu pembelaan. Padahal kata mereka, Allahmu itu maha perkasa dan maha kuat. Allah tak memerlukan pembelaan dari manusia yang lemah. Membela Allah sama artinya menganggap Allah itu lemah. Begitu opini mereka. Sikap seperti ini jelas salah besar. Kaum muslim harus bisa membedakan ranah akidah dengan ranah amal. Dalam ranah akidah, setiap muslim wajib mengimani bahwa Allah Maha Kuat atau Al-Qawi, Maha Perkasa atau Al-Aziz, juga Maha Kokoh atau Al-Matin. Tak ada yang dapat mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, "Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi aku makan. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki, pemilik kekuatan yang maha kokoh." Terjemah Quran Surat Az-Zariyat ayat 57-58. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Terjemah Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Namun demikian, dalam ranah amal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslim untuk membela agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah akan menolong orang yang membela agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." Terjemah Quran Surat Al-Hajj ayat 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kaum muslim agar menjadi para penolong agamanya. "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian." Terjemah Quran Surat Muhammad ayat 7. Syekh Ibrahim Al-Khattan dalam tafsirnya menjelaskan maksud ayat ini. "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, yakni dengan menolong syariahnya, menegakkan hak-hak Islam, berjalan sesuai dengan manhajnya yang lurus, niscaya Allah menolong kalian atas musuh-musuh kalian." Inilah janji yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Dia telah melakukan demikian untuk kaum mukmin yang sidik dari kalangan generasi sebelum kita. Karena itu, sekarang pun kita dituntut untuk menolong agama Allah dan berjalan pada manhajnya sampai Allah menolong kita dan mengokohkan kedudukan kita. Allah tidak pernah mengingkari janji. Rasulullah SAW juga pernah berpesan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an agar menjaga agama Allah. "Jagalah agama Allah, nescaya Dia menjaga kamu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Berkaitan dengan makna hadis ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan, "Jagalah batas-batasnya, hak-haknya, dan larangan-larangannya." Menjaga hal itu adalah dengan mentaati perintah-perintahnya dengan ketundukan, menjauhi larangan-larangannya, tidak melanggar batas-batasnya.
Jadi wajib dipahami oleh umat bahwa membela Allah yang dimaksud dalam nas-nas di atas adalah membela kemuliaan agamanya dan syiar-syiarnya, termasuk membela kemuliaan sifat-sifat Allah dari segala tindakan penistaan. Dalam Sirah Ibnu Hisham diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah memukul dengan keras wajah seorang pendeta Yahudi bernama Finhas karena dia mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebut Allah miskin sedangkan kaum Yahudi kaya. Ejekan ini berkaitan dengan perintah Allah kepada kaum muslim untuk memberikan pinjaman yang baik, qardun hasanan di jalannya. Atas pemukulan tersebut, Finhas mengadukan Abu Bakar radhiyallahu an kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala membela tindakan Abu Bakar dengan menurunkan firman-Nya. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang berkata, sungguh Allah itu miskin sementara kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar. Terjemah Quran Surat Ali Imran ayat 181. Dampak moderasi beragama. Makin banyaknya orang-orang yang menistakan agama Islam bukan tanpa sebab. Pertama, para pelaku seolah kebal hukum. Menurut pengacara Muslim Aziz Januar, sejak 2014 hingga 2022, dari 70 kasus yang dilaporkan dengan tersangka dari kelompok oposisi seperti Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar Smith, semua tersangka dipenjarakan. Sebaliknya, dari 51 kasus penistaan agama yang dilakukan buzzer yang dilaporkan, hanya sedikit bahkan bisa dihitung dengan jari yang berakhir di penjara. Tindakan ini berpotensi menimbulkan kecurigaan bahwa telah terjadi prinsip tebang pilih bahkan kezaliman terhadap kaum muslim. Kedua, hal ini tak lepas dari semangat moderasi beragama. Dalam prinsip moderasi beragama, kaum muslim diajarkan untuk tidak bersikap fanatik dan radikal pada agamanya, seperti tidak berlebihan dalam membela agama. Karena itu dalam kasus-kasus penistaan agama, selalu ada upaya menetralisir pembelaan umat terhadap agamanya sendiri. Pemerintah dan sejumlah tokoh yang menjalankan prinsip moderasi beragama selalu meminta kaum muslim tidak terpancing emosi, tidak mudah marah, dan sebagainya. Dalam kasus cuitan Allah itu lemah, Menteri Agama Yaqut Khalil mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru menghakimi pelaku karena belum tahu apa niatnya. Dengan moderasi beragama, ghirah atau pembelaan umat terhadap agama ini terus coba dihapuskan dengan dalih mengembangkan sikap toleran, ramah, dan pemaaf. Biasanya dikembangkan terus kisah-kisah Rasulullah yang pemaaf dan toleran pada sesama manusia. Tapi pada saat yang sama, mereka menutup-nutupi ayat Al-Quran, Al-Hadis, atau riwayat yang menggambarkan kewajiban untuk membela agama yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi, demi keberhasilan program moderasi beragama, sikap manipulatif kerap dilakukan. Di sisi lain, mereka juga menerapkan standar ganda. Faktanya, jika kepala negara, pejabat negara, tokoh ormas atau ormas disinggung apalagi dihina, tak berlaku prinsip toleran dan memaafkan. Semua pelakunya langsung dilaporkan, ditangkap, dan dibunuh karakternya. Dengan kata lain, posisi manusia dalam sistem demokrasi dan ajaran moderasi beragama jauh lebih mulia dibandingkan Allah dan Rasul-Nya dan ajaran Islam. Wahai kaum muslim, bukankah Allah sudah menyeru Anda sekalian untuk senantiasa meletakkan agama ini di atas segalanya? Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, serta rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan atau azabnya. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Terjemah Quran Surat At-Taubah ayat 24. Apakah ayat ini sudah Anda lupakan? Ataukah Anda sedang menunggu datangnya ancaman Allah tersebut? Munculkanlah giro Anda untuk membela agama Allah. Pembelaan Anda terhadap agama Allah yang hakiki adalah dengan menerapkan hukum-hukumnya, menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah, menjadikan keduanya sebagai aturan dalam kehidupan. Tidak boleh mengabaikan Al-Quran walau hanya satu ayat. Selama hukum-hukum Allah masih diabaikan, selama itu pula akan terjadi penistaan terhadap agamanya. Wallahu a'lam.